Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini eh, pertemuan pertama ya kuliah fisika kuantum. Untuk pertemuan pertama ini saya rekam sendiri tanpa menghadirkan para mahasiswa ya. Karena memang eh, saya perlu membatasi dulu interaksi. Jadi dalam kondisi sekarang ini saya masih dalam kondisi pemulihan. Maka saya perlu istirahat agak banyak biar bisa segera beraktivitas normal. Jadi dalam pertemuan pertama ya saya mohon maaf ini masih saya batasi dulu interaksinya sehingga tidak melibatkan teman-teman mahasiswa ya. Nah, di pertemuan pertama fisika kuantum saya hanya sekedar ingin menjelaskan apa saja yang akan kita pelajari dalam perkuliahan fisika kuantum ini dan juga beberapa hal lah ya yang terkait dengan pelaksanaan kuliah secara umum gitu. Jadi masa perkuliahan UTS UAS itu dimulai dari 16 Agustus sampai saya nggak tahu ya tepatnya, kemungkinan pokoknya di bulan Desember 2021. Kemudian karena kita masih dalam kondisi pandemi seperti ini, maka kebijakan dari pemerintah dan juga diterapkan oleh kampus, kita masih melakukan pembelajaran secara daring. Nah, ada beberapa sarana dari kampus memang sudah disediakan fasilitas e-learning sebagaimana kita sudah ketahui, dan kita juga memanfaatkan grup WA. Kemudian nanti juga akan memanfaatkan platform YouTube, bisa juga yang lain ya, tergantung perkembangan nanti. Nah, untuk referensinya saya lebih banyak menggunakan ini yang pertama, Introduction to Quantum Mechanics, David J. Griffith ya penulisnya. Nanti akan saya share e-booknya. Kemudian yang kedua buku karangan dari Muhammad Farhani Rashid. Beliau dosen saya dulu di UGM. Ini judulnya Mekanika Kuantum, Model Matematis Gejala Alam Mikroskopis Tinjauan Tak Relativistik. Kalau Anda menghendaki buku ini, ya saya sarankan untuk membelinya ya. Untuk penulis kita dalam negeri begitu, apalagi itu guru kita, itu guru saya. Nah, Anda belajar sekarang kuantum dengan saya, berarti itu kakek guru Anda. Nah, jadi kita coba menghargai ya karya beliau, maka kalau ingin memiliki buku beliau ya kita coba beli saja. Mungkin di berbagai marketplace tersedia ya, nggak perlu harus ke toko buku. Kemudian ada modul mekanika kuantum yang saya sedang susun, insya Allah nanti saya share. Uh, ini modul sudah saya susun dari semenjak awal pandemi, tapi kodarullah sampai sekarang belum tuntas gitu ya. Tapi insya Allah untuk materi kita cukup membantu, uh, dan akan saya lanjutkan terus insya Allah nanti sampai tuntas gitu. Kemudian referensi lain yang sesuai itu maksud saya adalah buku-buku karangan penulis luar negeri ya, buku karangan penulis luar negeri. Jadi yang untuk Indonesia hanya yang guru saya ini, kemudian yang untuk melengkapi ya modul dari yang saya susun. Modul yang saya susun ini pun juga sebenarnya lebih banyak mengikuti alurnya penjelasan dari yang David J. Griffith ini. Yang nanti bisa untuk membantu Anda memahami apa yang dijelaskan oleh David J. Griffith. Karena bisa jadi di buku-buku yang sudah established gitu ya, sudah dikenal, itu bisa jadi tidak detail dalam penelururan rumus dan seterusnya. Nah, di modul saya usahakan didetailkan gitu. Tapi tentunya ini masih jauh ya, belum tuntas ya modul ini. Nanti bila sudah tuntas ya akan jadi buku insya Allah. Kemudian untuk komposisi penilaian UTS-nya 35%, UAS 35%, tugas 30%. Ya. Nah, untuk materi pembelajaran akan saya sampaikan melalui channel YouTube saya.
dan itu sudah dirintis semenjak awal pandemi ini. Jadi saya memanfaatkan platform YouTube memang untuk menampilkan materi kuliah yang saya ampu. Nama channelnya ini MMF Vlogs, alamatnya ini. Kemudian untuk materi mekanika kuantum itu dapat Anda lihat dalam playlist mekanika kuantum. Jadi nanti dari channel YouTube itu, channel MMF Vlogs itu Anda langsung klik saja playlistnya, tab playlist ya. Kemudian dari situ ada beberapa playlist, ada kuliah komputasi, ada tutorial Skillab, ada teori relativitas umum, teori relativitas khusus, ada juga ini nanti mekanika kuantum. Di situ sudah banyak video yang berisi materi seputar kuliah mekanika kuantum ini. Nah, kemudian juga nanti bisa jadi ada artikel atau modul ya yang mungkin bisa saya share di e-learning Wali Songo CID dan bisa di grup WA. Tapi kemungkinan saya akan lebih banyak memanfaatkan grup WA ya untuk share beberapa materi PDF dan seterusnya gitu. Kalau memang ada nanti bisa saya share di grup WA. Karena sesuatu lain hal memang saya belum memanfaatkan e-learning Wali Songo CID ya. Karena saya pikir lebih praktis untuk mengaksesnya langsung di grup WA untuk share file. Kemudian kalau mau menyimak materi pembelajaran saya, ada langsung saja buka channel YouTube saya, tinggal tonton dari sana. Nah, kemudian teknis perkuliahannya bagaimana? Ya kalau bisa secara virtual live melalui platform Google Meet seperti ini, mungkin nanti insya Allah di pertemuan tertentu kita bisa ketemu secara live ya. Kemudian bisa diskusi kita di kolom komentar pada video kuliah online mekanika kuantum itu di channel MMF Vlogs, atau diskusinya di grup WA, atau bagi yang perlu penjelasan lebih lanjut boleh menghubungi saya via WA, kita diskusi materi yang Anda memang belum paham, yang Anda simak dari video itu ya. Itu jangan segan Anda untuk menanyakan masalah-masalah yang belum jelas, karena bisa jadi nanti dalam diskusi di channel YouTube itu di kolom komentarnya saya bisa jadi juga akan menanya kembali kepada Anda apakah Anda memahami materi itu atau tidak, itu materi tertentu ya di dalam video itu. Nah, itu bisa jadi nanti berlanjut ke diskusi di WA. Nah, itu sudah berlangsung di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, di semester-semester sebelumnya. Dan jika Anda bisa menjelaskannya dengan baik, maka ada poin cukup besar ya dari situ. Gitu, karena diskusinya berlanjut gitu. Kemudian untuk penilaian kehadiran, jadi bagaimanapun juga dalam kondisi pandemi seperti ini kita karena tidak bisa bertatap muka secara langsung, dan kemudian saya pertimbangkan jika kita bertatap muka secara virtual live setiap pertemuan, saya khawatir beberapa mahasiswa ada kendala ya, ataupun sayanya juga ada kendala. Misalkan pas tiba-tiba internet saya mati, entah dari WiFi-nya, misalkan listrik PLN mati, WiFi otomatis mati. Atau saya beralih ke HP, ternyata juga pas saya habis pulsanya pas jam itu gitu. Saya tidak harus cari dulu keluar dan seterusnya. Atau Anda juga mungkin pada jam perkuliahan yang sudah ditentukan, Anda mungkin di sana mengalami gangguan sinyalnya dan seterusnya. Atau misalkan di sekitar Anda sedang ada aktivitas lain yang suaranya mengganggu. Katakanlah sebelah Anda lagi bangun rumah, ngidupin mesin gerinda. Pada jam itu Anda akan keganggu gitu. Nah, maka kita buat fleksibel saja untuk pertemuan kuliahnya.
saya akan memandu Anda nanti tiap pekan, tiap minggu, apa video yang harus Anda simak, harus Anda pelajari dari yang sudah ada di channel YouTube saya. Jadi misalkan di pertemuan kedua nanti saya akan share nih video dengan link ini, judulnya videonya ini, Anda silakan simak. Nah, maka dari situ Anda saya minta untuk mempelajarinya. Kemudian bagaimana kehadirannya? Nah, kehadirannya akan saya nilai dari keaktifan Anda berdiskusi di kolom komentar. Jadi ya, berdiskusi di kolom komentar. Kalau Anda tidak berdiskusi di kolom komentar untuk video tersebut, maka Anda dianggap tidak hadir, ya. Nah, terus waktunya bagaimana waktu untuk menyimak video tersebut? Kita buat longgar saja, waktunya bisa jadi maksimal bisa sampai 5 hari, ya. Jadi misalkan untuk minggu ini dari mulai Senin sampai Kamis saya beri waktu Anda untuk menyimak video itu lalu berdiskusi. Jadi Anda bisa pilih waktu yang memungkinkan, baik itu dari kualitas sinyal, suasana sekitaran, sehingga Anda bisa menyimak dengan baik gitu ya. Nah, itu rencananya nanti akan seperti itu perkuliahannya. Jadi intinya Anda akan menyimak video pembelajaran, apa videonya akan saya pandu tiap pekan, saya share di grup WA. Kemudian Anda berdiskusi di kolom komentar. Diskusi itulah yang akan dinyatakan sebagai kehadiran Anda. Gitu ya. Diskusinya yang akan dinyatakan sebagai kehadiran Anda. Berarti kalau Anda tidak diskusi, tidak dinyatakan hadir pada pertemuan tersebut. Diskusinya seperti apa sih? Ya, Anda simak materi di dalam video, kemudian Anda coba tanyakan. Tanyakan itu tidak mesti harus saya yang menjawab. Nah, lalu teman Anda yang lain bisa jadi nanti akan mencoba menjawabnya. Teman yang lain mencoba menjawabnya juga. Bisa jadi nanti akan terjadi interaksi di situ. Nah, siapapun yang menjawab atau bertanya atau menjawab itu dihitung sebagai telah hadir, ya. Jadi saya mengetahui bahwa Anda mempelajari video itu hanya melalui komentar Anda di situ, ya. Komentar itu bukan isinya, "Wah bagus videonya, sangat mencerahkan." Bukan itu ya, kita bukan seperti, YouTuber dalam secara umum, bukan. Maksudnya komentar tuh kita diskusi seperti belajar di kelas gitu ya. Anda bisa simak nanti di video-video itu sudah ada komentar kakak-kakak Anda sebelumnya diskusi ya, diskusi kakak-kakak angkatan Anda sebelumnya. Anda bisa tiru itu. Anda pun boleh menjawab, komentar ataupun pertanyaan yang kakak-kakak Anda sebelumnya, yang mungkin di sana belum tuntas, Anda bisa jawab juga di situ. Ya tidak harus teman sekelas Anda, ya. Jadi itu, untuk teknis perkuliahannya. Mengenai penggunaan e-learning, sementara saya belum memanfaatkan, tapi siapa tahu nanti akan dimanfaatkan, ya bisa jadi kita beralih ke sana juga, ya. Tapi yang jelas yang sudah tersedia materi pembelajarannya itu ada di video YouTube. Kalau Anda mau mempelajari ngebut, misalkan 1 bulan Anda selesai semua dalam satu playlist itu, ya silahkan, nggak masalah. Namanya belajar kan mau belajar apa aja boleh ya. Tapi nanti kita akan atur jadwal diskusinya seperti itu, ya. Tadi per pekan mungkin 1 atau 2 video atau malah bisa jadi 3 video tergantung nanti, materinya gitu ya. Oke. Kemudian ya ini sekedar mengingatkan kembali ya untuk ada pada perkuliahan, tentunya kondisi apapun kita tetap berusaha belajar bersungguh-sungguh. Kami dari dosen juga berusaha untuk membuat peningkatan-peningkatan terus ya untuk penyampaian materi. Kemudian mahasiswa juga berusaha untuk belajar, jadi kita sama-sama untuk kesuksesan kita bersama gitu ya. Saya sebagai dosen juga terus belajar kok. Jadi saya di grup, alumni grup riset saya dulu waktu kuliah itu juga nyimak, ya juga ikut berdiskusi ya dengan teman-teman yang mungkin sudah belajar lebih jauh gitu. Anda mahasiswa juga harus perlu
serius untuk belajar. Jadi apalagi nih kuliah mekanika kuantum, fisika kuantumnya. Kemudian dalam berdiskusi nanti di kolom komentar gunakan bahasa yang baik, sopan, gitu ya. Baik di YouTube, di WA itu kita biasakan ya, kita biasakan untuk berdiskusi, berkomunikasi dengan bahasa yang baik dan sopan. Kemudian ya jujur, jelas itu ya, perlu saya tekankan terus, dan aktif. Aktif itu ya tadi itu ya, jangan yang penting saya sudah ngisi kolom komentar gitu. Jangan seperti itu. Jadi manfaatkanlah eh, fasilitas yang ada dengan keterbatasannya dimanfaatkan semaksimal mungkin gitu ya. Nah, cakupan materinya nanti kita akan memulai dengan mereview percobaan celah ganda, double slit eksperimen ya. Kemudian dari situ nanti akan kita masuk ke teori peluang. Jadi dari percobaan celah ganda itu memang nanti para fisikawan ada yang atau beberapa fisikawan ada yang mengusulkan untuk memanfaatkan teori peluang dalam membahas dunia mikro gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan teori peluang itu nanti juga akan kita bahas persamaan Schrödinger satu dimensi. Dari situ maka kita bisa membahas berbagai macam sistem kuantum satu dimensi. Kita akan membahas insya Allah beberapa contoh ya sistem kuantum satu dimensi. Kemudian barulah kita belajar matematikanya. Nah, khusus memang untuk matematika ini saya usahakan agak detail ya. Saya usahakan agak detail eh, sehingga memang pembahasannya akan berbeda dengan yang ada di buku David Griffith gitu ya. Kalau David Griffith itu memang matematikanya matematika yang standar ya. Nah, kalau di pembahasan ini nanti kita akan agak naik sedikit levelnya. Di modul sudah ada target sampai di situ walaupun belum tuntas, tapi setidaknya Anda mengenal ya matematika yang sesungguhnya untuk mekanika kuantum. Nah, harapannya setelah itu nanti kita bisa mengenal fondasi mekanika kuantum yaitu asas-asasnya, dan baru kita perluas pembahasan kita yang tadinya hanya sistem kuantum satu dimensi menjadi sistem kuantum tiga dimensi. Ini insya Allah kalau memungkinkan kita akan tambahkan video untuk pembahasan ini nanti ya. Baik. Kemudian eh, sebagai materi pendahuluan ini seharusnya saya tanyakan secara interaktif kepada Anda, tapi ya nggak ada peserta live ini ya, jadi saya cukup menjelaskannya. Apa yang akan dibahas dalam mekanika kuantum? Ya, jadi mekanika kuantum itu bisa kita katakan dia adalah teori tentang atom. Nah, mungkin Anda mengenal teori atom dari yang paling primitif atau yang cukup primitif ya teorinya siapa itu? Oh, Thomson, mungkin ada siapa lagi. Lalu terus orang mengenal teorinya inti atom Rutherford. Ya, mungkin Anda pernah belajar di fisika modern ya, atau malah sekarang kuliah fisika modern baru paralel ya dengan ini ya, dengan fisika kuantum. Jadi dalam pembahasan tentang atom, fisikawan itu pertama punya konsep yang cukup sederhana. Di antaranya termasuk teorinya Thomson itu. Kemudian berdasarkan percobaan-percobaan seperti Rutherford, akhirnya Rutherford mengusulkan bahwa atom itu memiliki inti atom. Ya, maka dikenal dengan teori inti atom Rutherford. Kemudian berdasarkan beberapa fakta-fakta lagi, lalu diusulkanlah perbaikan dari konsep teori atom sebelumnya, yaitu yang dikenal dengan model atom Bohr. Ya, nah itu yang kalau kita lihat banyak gambaran di berbagai tempat itu kadang digambarkan ide atom di tengah, kemudian ada apa namanya, ada elektron, ada lintasannya, orbitnya gitu ya. Nah, itu penggambarannya si Bohr. Nah, lalu apakah seperti itu gambaran akhir yang sekarang diyakini oleh para fisikawan terkait atom? Ternyata tidak, ya. Itu sudah obsolete. Nah,
Lalu yang terbaru yang mana? Nah, yang terbaru adalah mekanika kuantum yang akan kita pelajari ini. Jadi sebenarnya mekanika kuantum ini adalah teori tentang atom yang terbaru, gitu ya. Kemudian mata kuliah wajib apa yang paling menakutkan? Ya, mungkin sebelumnya Anda mengenal ada matfis ya. Matfis 1, matfis 2. Itu juga isinya matematika semua. Nah, ternyata kalau ditanyakan ke banyak orang setelah mengenal ya mekanika kuantum, ya mungkin akan menyebutkan bahwa mekanika kuantum atau fisika kuantum lah mata kuliah yang paling menakutkan gitu. Karena apa? Karena di dalam sini yang dibutuhkan itu cukup kompleks ya. Dari mulai matematikanya, kalkulus, matfis 1 2 itu wajib harus keluar di sini di mekanika kuantum ini. Kemudian pemahaman tentang konsep gelombang, pemahaman tentang fisika modern dan lain-lain nanti akan dibutuhkan di sini dalam mekanika kuantum. Jadi cukup kompleks sekali. Maka itulah dirasa cukup berat dan kabarnya berbagai mahasiswa dari berbagai negara, mahasiswa fisika gitu ya, itu juga mengatakan hal yang sama. Jadi yang paling menakutkan adalah fisika kuantum atau mekanika kuantum. Jadi selamat, Anda sekarang ketemu dengan mata kuliah yang paling menakutkan sedunia, gitu ya, mata kuliah fisika yang wajib gitu ya. Kemudian kita simak kutipan dari salah satu pendiri teori tentang atom yaitu Niels Bohr, bahwa jika mekanika kuantum tidak membuat Anda shock, terkejut gitu ya, maka Anda belum memahaminya. Loh, ya, jadi kalau Anda melihat mekanika kuantum kok biasa saja, eh, maka kalau kata Niels Bohr berarti Anda belum paham. Tapi kalau Anda kaget, terkejut gitu, itu kata mekanika kuantum, kata Niels Bohr, bisa jadi Anda akan paham. Kenapa? Karena memang pembahasannya berbeda dengan konsep fisika yang pernah Anda pelajari di semester-semester sebelumnya. Anda akan terheran-heran dengan, loh, kok bisa ini dipandang seperti ini? Kok bisa ini dipandang seperti ini? Itu karena apa? Karena Anda sudah memahami konsep sebelumnya. Disodorkan konsep mekanika kuantum jadi bingung gitu loh. Tapi kalau konsep sebelumnya Anda memang belum paham, disodorkan mekanika kuantum juga Anda nggak ngerasa aneh gitu ya. Anda nggak ngerasa aneh gitu. Sama seperti misalkan Anda membuat joke pakai bahasa Jawa kepada orang Sumatera. Ada teman Anda orang Sumatera dan juga satu lagi ada orang Jawa. Jadi Anda bertiga nih. Lalu Anda membuat joke guyonan pakai bahasa Jawa. Yang dari Jawa paham ketawa, tapi yang dari Sumatera bingung gitu. Kira-kira seperti itu gambarannya ya. Kalau tadi apa namanya, Anda tidak terkejut dengan mekanika kuantum karena memang konsep sebelumnya Anda belum paham gitu. Kemudian kata Niels Bohr, fisikawan itu hanyalah sebuah cara ya bagi si atom untuk melihat dirinya sendiri. Ya, jadi Anda itu dalam mempelajari mekanika kuantum berarti sebenarnya Anda sedang mempelajari diri Anda sendiri. Karena apa? Ya, kita tersusun dari atom-atom juga gitu. Anda mau memahami tentang atom. Berarti ini caranya si atom untuk memahami tentang atom, memahami diri sendiri. Nah, kemudian Feynman, ya, Feynman salah seorang jenius ya, dalam bidang kuantum ya, terkenal sekali dia. Jika Anda pikir bahwa Anda memahami mekanika kuantum, maka Anda tidak memahami mekanika kuantum. Kok kayaknya ribet sekali ya bahasanya. Kalau Anda ngerasa saya sudah paham mekanika kuantum, maka kata Feynman belum, Anda itu nggak paham berarti gitu. Karena ya itu tadi ya, konsepnya memang benar-benar berbeda dengan yang di klasik. Jadi tidak bisa dipahami dengan cara berpikir klasik, cara berpikir seperti kita di dunia
apa namanya, kasat mata kita gitu loh. Tidak bisa dipahami dengan cara seperti itu. Kemudian maka ditambahkan lagi oleh Feynman, jadi saya pikir saya dapat secara aman ya mengatakan bahwa tidak ada satupun orang yang memahami mekanika kuantum. Ya, intinya eh apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kalimat-kalimatnya Feynman ini? Jadi fisikawan itu hanya berusaha untuk menjelaskan bagaimana suatu proses di alam ini bekerja. Jadi hanya menjelaskan bagaimana. Sampai pada saat sekarang dunia mikroskopis, dunia atom ya bisa dijelaskan dengan baik dengan konsep mekanika kuantum. Tapi kok begitu? Ya nggak tahu gitu loh. Jadi kalau ditanya kenapa, nah memang kata Feynman, kita fisikawan tuh bukan menjawab kenapa, kita hanya menjawab bagaimana. Jadi pertanyaan mengapa atau kenapa itu tidak dijawab oleh fisika, tapi yang dijawab hanyalah bagaimana. Seperti misalkan kelapa jatuh ke bumi, ke tanah ketika dia lepas dari tangkainya itu, jatuh ke tanah. Kenapanya? Itu kalau diusut terus sampai tuntas nggak akan ketemu. Mungkin orang bilang karena ada gravitasi. Lah kenapa ada gravitasi? Karena ada massa. Lah kenapa? Kok bisa massa menimbulkan gravitasi? Bingung. Udah sampai di situ mau jawab apa? Jadi yang bisa dijawab hanyalah misalkan kalau pakai teorinya Einstein ya. Karena bukan karena. Jadi si kelapa itu akan mengikuti geodesit di sekitaran ruangnya dia. Geodesitnya ke situ ke arah tanah itu ya dia akan mengikuti itu. Itu hanya menjelaskan bagaimananya. Jadi dia akan mengikuti geodesit. Tapi kenapanya tidak bisa dijawab gitu ya. Kemudian untuk materi selanjutnya, untuk persiapan materi selanjutnya silahkan Anda pelajari kembali ilmu-ilmu matematika yang sudah pernah Anda pelajari di tahun pertama, itu kalkulus, kemudian matematika fisika 1, 2 gitu ya, buku Mariel Boas itu. Fisika modern juga Anda pelajari, gelombang juga Anda pelajari. Ya, seperti tadi saya sudah jelaskan bahwa kita butuh ilmu-ilmu dasar untuk memahami mekanika kuantum ini. Kemudian ini sebenarnya saya terapkan juga untuk berbagai macam mata kuliah di fisika ya. Anda saya minta tidak menggunakan buku fisika SMA. Ini permintaan saya ini mutlak gitu ya, nggak ada tawar-menawar. Pak, kalau buku fisikanya karangan Martin Kanginan boleh nggak? Tidak ya, tidak boleh. Dan sangat saya anjurkan Anda untuk menggunakan buku fisika universitas tapi yang karangan luar negeri ya. Itu yang saya anjurkan hanya itu, buku karangan fisika universitas karangan luar negeri. Kalau yang dalam negeri ya beberapa yang saya sarankan. Tadi saya sebut ada bukunya Pak Rosid, silahkan Anda gunakan atau memang modul yang saya buat gitu ya. Tapi kalau penulis lain nanti dulu ya, coba kita diskusikan dulu. Karena beberapa hal ada saya temukan ada mungkin yang kurang pas, sementara mahasiswa tidak akan melihat itu. Jadi bagi mahasiswa, ya ini kan fisika. Ini seperti saya pelajari di SMA juga begini. Enggak seperti itu ya. Jadi ketika disampaikan dengan tidak tepat, maka pemahaman pun akan menjadi tidak tepat, akan keliru. Ya, maka untuk amannya memang Anda selain dari buku yang saya rekomendasikan itu, Anda bisa merujuk ke buku-buku universitas yang terbitan luar negeri. Gitu ya. Jangan merasa bahwa bahasa menjadi kendala. Ya, setidaknya bahasa Inggris jangan sampai kita terlalu anti ya. Apalagi kita di kuliah seperti ini gitu. Oke. Jadi itu pembahasan di pertemuan pertama. Saya sudah sampai di slide terakhir ini. Silahkan Anda persiapkan materi-materi ini juga dan nanti insya Allah pada pertemuan kedua kita akan mulai mempelajari seputar percobaan celah ganda. Videonya
akan saya share linknya ya, akan saya share dan Anda silakan pelajari, simak, kemudian diskusi di kolom komentar. Baik, untuk pertemuan pertama ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.